yang ahli di bidang anatomi salah satunya ya. Sehingga ketika kami menyampaikan nanti metode yang standar dari ISTA, teman-teman tentu sudah tidak asing lagi bagaimana bagian-bagian benih, kecambah dan sebagainya, sehingga kita langsung bisa tune in untuk memahami aturan standar dari ISTA. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita mulai saja ya untuk pengujian mutu benih berdasarkan ISTA Rule 2020. Jadi ISTA Rules ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala Balai bahwa ini adalah organisasi International Seed Testing Association, jadi organisasi pengujian mutu benih nasional. Jadi ISTA ini setiap tahun memang mengeluarkan ISTA Rules atau buku yang berisi tentang standar pengujian yang dikeluarkan oleh ISTA. Tentu saja ada beberapa yang berubah dari tahun ke tahun, begitu. Nah, Balai Besar sebenarnya sudah menerjemahkan ISTA Rules ini pada tahun 2018. Dan sudah kami distribusikan, memang masih terbatas di BPSD karena memang itu tupoksi atau jangkauan kami masih BPSD, tetapi banyak juga teman-teman dari baik Litbang perguruan tinggi maupun dari swasta juga sudah meminta kepada kami untuk terjemahannya, buku terjemahannya ini, dan kami pun dengan senang hati memberikan karena memang kami tidak komersial begitu, karena dalam lembaga pemerintah. Baik, kemudian ini kita sesuaikan untuk yang 2020. Baik, untuk materi kali ini kita referensinya adalah International Forces Testing tahun 2020 dan juga tambahan dari ISTA Handbook of Seedling Evaluation. Jadi selain ISTA Rules, ISTA juga mengeluarkan handbook untuk beberapa capture yang memang diperlukan keterangan tambahan. Baik, di ISTA pengujian daya berkecambah ini adalah bertujuan untuk menentukan potensi perkecambahan suatu lot benih yang selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan mutu benih lot-lot yang berbeda serta untuk menduga nilai pertanaman di lapang. Jadi untuk pengujian pada kondisi lapang, kalau kita ISTA memberikan standar memang untuk pengujian nilai. Kenapa? Karena kalau pada kondisi lapang nanti tidak memberikan hasil yang memuaskan karena tidak dapat diulang dengan nilai kepercayaan tinggi. Sehingga ISTA memberikan standar untuk memang pengujian di laboratorium sehingga kondisinya dapat terkontrol. Sehingga ketika kita standarkan di laboratorium bagi Balai Besar, nanti diulang di Medan, mau diulang di Jayapura, mau diulang di Sulawesi, itu diharapkan dapat memberikan hasil yang toleran. Pada metode uji di laboratorium, kondisi eksternal yang terkontrol untuk memberikan perkecambahan yang teratur, cepat, dan lengkap bagi mayoritas contoh benih dari spesies tertentu. Telah distandarisasi sehingga memungkinkan hasil diulang kembali. Jadi memang distandarkan. Jadi ISTA kalau mengeluarkan sebuah standar, dia akan melalui beberapa tahap, baik validasi antar laboratorium di antar negara. Kalau itu memang diolah dan memberikan hasil yang valid, baru ISTA kemudian mengeluarkan standar. Di ISTA sendiri didefinisikan perkecambahan adalah muncul dari berkembangnya kecambah hingga mencapai stadia di mana bagian dari struktur-struktur pentingnya menunjukkan kemampuan kecambah tersebut untuk berkembang lebih lanjut menjadi tanaman yang lebih pada kondisi lapang yang sesuai. Jadi istilahnya ketika di laboratorium kita memberikan kondisi yang sesuai, yang optimum, sehingga nanti potensi dari perkecambahan ini bisa dievaluasi dengan maksimal. Pada poin 5.2.4, jadi kalau ide perkecambah ini di ISTA Rules dia di bab 5, di chapter 5. Presentase daya perkecambah menunjukkan proporsi berdasarkan jumlah dari benih yang menghasilkan kecambahan normal dalam kondisi dan periode tentukan dalam tabel ISTA Rules. Jadi untuk pengujian daya kecambah seperti kita tahu nanti akan laporannya akan dalam bentuk persen. Kemudian di ISTA sendiri sudah ditentukan kondisinya harus seperti apa.
Antar spesies tentu saja berbeda. Kemudian periodenya berapa lama? Antar spesies pun tentu saja berbeda. Nah. Presentasi. Baik. Struktur penting kecambah. Sebuah kecambah tentunya tergantung spesiesnya yang diuji dari suatu kombinasi spesifik dari struktur-struktur berikut. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Enda bahwasanya untuk melihat kecambah tentu ada sistem serangkaian bagian dari kecambah yang harus kita amati seperti sistem perakaran. Kalau di sana nanti akan dilihat tentu saja akar primernya, akar sekundernya, dan pada spesies tertentu akan dilihat akar seminalnya. Kemudian poros tunas atau subaksis, di sini akan dilihat hipokotilnya, epikotilnya. Kemudian dalam Boaceae atau Gramineae tertentu kita akan lihat mesokotil, kemudian juga pucuk terminalnya. Kemudian juga akan dinilai kotiledon sampai satu atau beberapa, nanti kita lihat apakah dia punya satu kotiledon atau dua kotiledon atau lebih. Kolektif juga kita lihat pada semua Boaceae atau Gramineae. Baik, selanjutnya DISTA secara umum menerapkan aturan 50% untuk jaringan kotiledon. Jadi kecambah dianggap normal jika setengah atau lebih jaringan total kotiledon berfungsi. Tadi Bu Enda sudah sampaikan betapa pentingnya jaringan kotiledon untuk perkembangan kecambah sampai dia mencapai fase normal dan nanti dia menghasilkan daun sehingga bisa berkembang menjadi tanaman normal. Kecambah dianggap abnormal jika lebih dari setengah jaringan kotiledon itu hilang, nekrosa, busuk, atau mengalami pemudaran warna. Kemudian juga ada aturan 50% untuk daun primer. Daun primer harus dievaluasi pada spesies tertentu seperti Phaseolus. Dan kecambah dianggap normal apabila setengah atau lebih jaringan daun primer berfungsi. Kecambah dianggap abnormal jika kurang dari setengah jaringan daun primer hilang, nekrosa, busuk, atau mengalami pemudaran warna. Tetapi aturan 50% ini tidak berlaku apabila, jadi ini aturan secara umum untuk kotiledon dan daun primer, seperti tadi yang sudah dijelaskan beda, fungsi kotiledon. Kemudian aturan ini akan tidak berlaku apabila kedua titik menempelnya kotiledon pada kecambah atau terminabat, nekrosa, atau busuk. Jadi ketika kita mengevaluasi kecambah seperti pada kedelai, itu tidak hanya kita melihat secara visual kecambahnya, kotiledonnya hijau, tetapi tentu saja kita perlu membuka sedikit ya, kalau mungkin teman-teman pengujian dilihat kebayang ya, kita perlu membuka jaringan kotiledon apabila memang belum terbuka ya. Nah kita lihat titik pertautan antara kotiledon dengan poros embrio, jadi di titik menempelnya itu dia ada nekrosa atau tidak. Kalau kedua titik menempelnya kotiledon pada poros embrio ini nekrosa, walaupun kotiledon dua-duanya ini bagus atau baru sebagian yang tidak berfungsi, lebih dari 50% masih berfungsi, tetapi ketika dua titik tempat menempelnya kotiledon pada poros embrio ini nekrosa atau busuk, tentu saja ini kemudian tidak bisa berfungsi kotiledonnya. Nah itu nanti akan dikategorikan sebagai abnormal. Atau salah satu titik menempel kotiledon nekrosa atau busuk, sedangkan kotiledon lainnya tidak. Jadi kebayang, jadi kalau ada dua kotiledon pasang gitu, nah satunya kurang dari 50%, yang satunya berfungsi penuh, tetapi titik menempelnya pada poros embrio itu dia busuk, jadi percuma juga tidak dapat menyalurkan bahan makanan dari kotiledon ke poros embrio. Nah ini nanti akan dikategorikan sebagai abnormal. Nah ini contohnya,
Ini adalah di Fakultas Sativa. Jadi foto-foto di sini saya ambil dari Handbook of Seedlings. Ini Fakultas Sativa. Jadi ini adalah normal seedling. Jadi ini adalah kecambah normal yang utuh, ya, seperti ini. Nah, kemudian ini masih normal meskipun terdapat nekrosa pada sebagian kotiledon, tetapi apabila kita hitung ini masih kurang dari 50%. Begitu. Ini masih dalam kategori normal. Nah, juga yang ini masih normal karena sebelahnya ini masih 50% full berfungsi, dan di sini adalah pertautan antara kotiledon ke poros embrio ini busuk. Tetapi apabila kita hitung ini masih 50%, sehingga ini masih dikategorikan normal. Nah, kemudian ini juga. Nah, kemudian kita lihat pada merah ini kita anggap sebagai nekrosa. Nah, dari kita, kalau kita hitung lokasi kotiledon, jaringan kotiledon yang rusak itu lebih dari 50%, maka ini akan dikategorikan sebagai abnormalitas. Nah, ini kalau ini di daun primer seperti di Phaseolus vulgaris, ini adalah daun primer yang utuh. Jadi kalau dihitung 100%. Nah, kemudian ini adalah daun primer yang kita kalau hitung atau kita bandingkan dengan daun primer yang normal yang utuh, itu kurang dari 50% yang masih utuh, sehingga ini kemudian dikategorikan abnormal. Sama dengan ini, daun primernya kurang dari 50% dibandingkan dengan jaringan yang utuh, sehingga ini masuk dalam kategori abnormal. Kemudian ini kotiledonnya apa istilahnya stunted ya, kerdil ya, lebih kecil lah ukurannya dari kotiledon normal pada umumnya. Nah, nanti kita lihat pada saat kita pengujian daya kecambah, kita tentu lihat populasi. Kita lihat populasi di situ pasti ada jaringan yang normalnya seperti apa. Nah, nanti kita akan bisa bandingkan. Kita akan bisa bandingkan besaran dari kotiledonnya. Nah, ini kotiledonnya sudah lebih kecil dari ukuran normalnya. Kemudian terdapat juga jaringan yang rusak. Sehingga kalau kita total itu kurang dari setengah dari kotiledon ini yang mampu berfungsi dengan baik. Karena kurang dari setengah yang mampu berfungsi atau lebih dari 50% yang rusak, sehingga kita kategorikan menjadi abnormal. Nah, bagaimana kategori secara umum untuk kecambah normal? Kecambah normal secara definisi adalah kecambah yang menunjukkan potensi untuk berkembang menjadi tanaman sempurna apabila ditumbuhkan pada kondisi tanah yang baik, suhu, kelembapan, dan cahaya yang optimal. Sehingga ini kita simulasikan di laboratorium pada kondisi yang memang optimum, sehingga dia berpotensi memang maksimal potensi untuk berkembang menjadi tanaman sempurna. Kecambah normal ini dapat memenuhi salah satu dari kategori tersebut. Di bawah kita lihat ada yang namanya kecambah sempurna, yaitu kecambah dengan seluruh struktur penting yang lengkap dan berkembang proporsional dan sehat. Struktur penting tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endah, bagaimana struktur penting, bagaimana perannya di dalam pertumbuhan kecambah, teman-teman sudah memahami ini. Nah, ini juga harus berkembang secara proporsional dan juga sehat. Kecambah dengan sedikit kerusakan atau dengan kerusakan sangat ringan yang masih dikategorikan kecambah normal. Kecambah yang menunjukkan kerusakan ringan tertentu pada struktur pentingnya, namun masih mampu berkembang dengan baik dan seimbang dibandingkan dengan kecambah sempurna pada pengujian yang sama. Yang ketiga ada juga kecambah dengan infeksi sekunder. Nah, ini mungkin kita kadang-kadang temuin pada pengujian daya berkecambah apabila menggunakan kertas. Kadang-kadang ketika kita menggunakan kertas, ada benih-benih yang busuk yang kemudian menular ke sebelah-sebelahnya, yang dimana sebenarnya kecambah ini awalnya sehat, awalnya normal, bagus, kecambah jadi terbukti telah berkembang dengan sempurna.
tapi kemudian dia terinfeksi oleh cendawan atau bakteri dari benih lain atau dari media uji. Jadi bisa dari benih sebelahnya yang busuk kemudian menular ke kecambah sebelahnya yang tadi sebenarnya sudah sehat, atau pada beberapa kasus yang pernah kita alami ketika kita menggunakan media, kadang-kadang ternyata banyak banget rhizopusnya. Mungkin yang dilihat pernah mengalami ya, ada kertas yang ketika kita pakai ternyata semua kena rhizopus. Bisa jadi dari benihnya, bisa jadi memang dari medianya. Nah, apabila memang kecambah ini sudah terlihat atau terbukti dia tumbuh sempurna dan ada bukti memang sebelahnya busuk atau memang kertasnya yang memang sebagai terinfeksi, nah ini kita kategorikan sebagai kecambah normal. Nah, kemudian kecambah utuh atau kecambah sempurna tergantung pada benih jenis yang diuji, memperlihatkan kombinasi spesifik pertumbuhan struktur penting seperti tersebut di bawah ini. Perkembangan sistem perakaran yang baik. Jadi biasanya akar primer yang akan kita nilai bagaimana visualnya, bagaimana performance-nya. Akar primer biasanya panjang, langsing, dipenuhi dengan bulu-bulu akar, serta ujung akar yang sehat. Kemudian pada beberapa spesies ada akar sekunder, seperti padi, nanti kan atau kumis nanti dia ada timun, dia ada akar sekunder. Pada beberapa spesies juga akan ada beberapa akar seminal yang dapat digunakan sebagai pengganti satu akar primer pada genera tertentu. Jadi pada Avena, pada Hordeum, Scale, Triticum, Cyclamen ini nanti apabila kecambahnya nanti tidak memiliki akar primer, maka harus ada beberapa akar seminal yang tumbuh sehat, baru dia bisa dikategorikan sebagai kecambah normal. Kemudian perkembangan poros tunas atau sutasis yang baik, lurus, biasanya ramping, terdapat kemanjangan hipokotil pada tipe kecambah F3, epikotil yang berkembang baik pada tipe perkecambahan F3, dan mesokotil yang berkembang baik pada tipe perkecambahan hipokotil. Untuk jumlah kotiledon ada yang satu, ada yang dua. Untuk satu kotiledon untuk monokotil atau dua kotiledon untuk dikotil. Dua kotiledon pada tanaman dikotil pada spesies dengan kecambah F3, dia biasanya berwarna hijau, berbentuk seperti daun ukuran bervariasi, tergantung pada spesies yang diuji. Kemudian ada yang berbentuk setengah bulatan, berdaging, ketat garis dan sebagainya. Kemudian pada spesies tertentu juga terdapat daun primer yang berwarna hijau, baik satu daun primer, terkadang didahului dengan beberapa sisik daun pada kecambah yang mempunyai susunan daun berselang-seling, atau dua daun primer pada kecambah dengan tatanan susunan daun yang berhadapan. Nah, bagaimana dengan kerusakan kecambah dengan kerusakan ringan? Akar primer dengan kerusakan ringan tidak mempengaruhi jaringan pembuluh. Jadi biasanya kadang-kadang kalau kita menguji di kertas itu kita lihat akar primernya ada yang sedikit terbelah. Nah, itu kita harus lihat apakah belahan itu sampai ke dalam atau hanya di permukaan. Nah, itu bisa kita potong begitu, nanti kita lihat. Apabila belahan itu sampai ke dalam, ternyata dia mempengaruhi jaringan pembuluh. Nah, itu akan dikategorikan sebagai akar normal. Tetapi mungkin ketika dia hanya kerusakan pembelahan itu hanya di permukaan saja, tidak sampai ke dalam, itu masih dianggap normal. Akar primer rusak, tetapi terdapat akar sekunder yang berkembang baik pada genera Fabaceae, Phaseolus, Pisum, Pisia, Poaceae, Zeramais cucurbitaceae, Cucumis cucurbita. Jadi pada genera-genera ini bisa jadi akar primernya rusak, tetapi harus ada terdapat akar sekunder yang berkembang dengan baik. Nah, di sini ada catatan, ini tahun sekitar 2018 atau 2019 ada tambahan catatan. Untuk kedelai, akar primer rusak, tetapi apabila akar primer rusak, itu maka harus ada minimal 3 akar sekunder yang lebih panjang atau sama dengan setengah panjang hipokotil, maka itu masih dianggap sebagai kecambah normal. Nah, seperti ini mungkin kadang-kadang teman-teman bilang bingung ya, oh ini akar primernya nggak ada, tetapi ada akar sekunder. Berapa banyak sih akar sekunder gitu?
kalau pada kedelai ini tadi ketentuannya minimal 3 akar sekunder yang lebih panjang atau sama dengan setengah panjang pokok. Itu untuk dikategorikan sebagai kecambah normal. Hanya satu akar seminal yang kuat pada antena, rhodium sekali dan tritikum ini boleh untuk dikategorikan sebagai kecambah normal. Hipokotil, epikotil, mesokotil dengan kerusakan terbatas dan tidak mempengaruhi jaringan pembuluh. Sama dengan tadi di akar. Kadang-kadang kita lihat baik di pasir maupun di kertas itu kadang-kadang di poros embrionya itu ada sedikit terbelah begitu. Nah ini kita bisa cek apakah belahannya itu sampai ke dalam sehingga mempengaruhi jaringannya atau hanya di permukaan. Kalau memang dia sampai ke dalam maka ini kita kategorikan abnormal. Tetapi ketika kerusakan tuhannya terbatas di permukaan saja, itu masih kita kategorikan normal. Kotiledon dan daun primer dengan kerusakan terbatas, nah ini kita bisa lihat di aturan 50% tadi. Koleoptil dengan kerusakan terbatas, koleoptil dengan daun primer yang tidak menembus pucuk ya, maafin pucuk koleoptil, tetapi panjang daun primer minimal setengah dari panjang koleoptil. Jadi pada seperti jagung ya, kadang-kadang ketika kita menguji daya kecambah itu ada beberapa daun yang menembusnya itu tidak di ujung koleoptil, ada di agak bawahnya begitu. Nah kalau nanti ada ketentuan lagi di aturan, kalau agak bawahnya itu tidak melebihi sepertiga panjang koleoptil, kemudian jadi menembusnya nggak dari pucuk tapi dari samping mungkin ya, tetapi daun primernya itu masih bagus. Nah ini masih dikategorikan normal. Atau pada akhir pengujian jagung, mungkin kan jagung di hari ke-7 ya, itu kita lihat daunnya belum menembus koleoptil, jadi masih di dalam koleoptil. Nah itu kita terawang apakah daun primernya ini ada atau tidak. Kalau daun primernya ada, maka harus minimal setengah panjang koleoptil. Seperti itu. Tetapi kalau kita terawang koleoptilnya kosong, nah itu berarti abnormal. Nah ini contoh gambar pada tadi yang saya sampaikan di jagung ya. Evaluasi kecambah jagung dengan koleoptil cacat. Kecambah normal apabila daun pertama utuh atau hanya sedikit rusak, seperti ditunjukkan pada gambar 51B. Kecambah abnormal jika daun pertama rusak seperti ditunjukkan pada gambar 51B. Jadi ketika kita mengecambahkan jagung baik di kertas maupun di pasir, kadang-kadang koleoptilnya ini daun primer ini menembusnya tidak dari ujung tetapi dari samping begitu ya. Nah ini jadi koleoptilnya ini terbelah. Nah ini kita lihat apakah nanti pertimbangannya di daun primernya. Kalau daun primernya utuh, kemudian dia rusak kurang dari setengah ya, jadi sedikit kerusakan itu kita masih kategorikan normal. Tetapi kemudian kalau kita lihat daun primernya ini rusak parah, lebih dari 50% ya, ada yang sobek, ada yang hilang, ada yang meringkel kecil begitu ya, maka ini nanti akan kita kategorikan sebagai kecambah abnormal. Ini contohnya, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika dia mungkin dia pucuk koleoptilnya rusak itu, jadi ini menembus daun pertamanya menembus keluar, tetapi kondisi daun pertamanya ini masih bagus gitu, hampir 100% bagus. Nah ini kita masih kategorikan normal. Ini sama, ini koleoptilnya ini ujungnya nggak ada ya, jadi dia hilang gitu. Tetapi kondisi daun primernya masih cukup bagus, jadi kerusakannya sedikit, tidak lebih dari 50%. Maka ini nih kita masih kategorikan sebagai kecambah normal. Nah, kecambah abnormal, bagaimana dengan kriteria kecambah abnormal? Kecambah abnormal adalah kecambah rusak, yaitu kecambah dengan satu atau lebih struktur esensial tidak ada atau rusak parah.
Kecambah atau struktur esensial yang berubah bentuk atau tidak proporsional. Jadi ketika kita melihat perkembangan kecambah pun harus proporsional antara pertumbuhan pucuk dengan pertumbuhan akar, yaitu pertumbuhan lemah atau mengalami gangguan fisiologis. Kecambah busuk yaitu kecambah yang salah satu struktur esensialnya terkena penyakit atau busuk akibat infeksi primer, sehingga menghambat perkembangannya menjadi kecambah normal. Ini berbeda dengan tadi infeksi sekunder. Jadi kalau ini dia memang terinfeksi bawaan dari benihnya, sehingga akibat infeksi ini dia tidak mampu berkembang dengan baik, terhambat perkembangannya, sehingga dia tidak bisa menjadi kecambah normal. Nah, di ISTA sebenarnya abnormalitas kecambah ini dijelaskan sangat banyak sekali dengan kode-kode tertentu, tetapi untuk saat ini kami tidak bisa jelaskan keseluruhan karena sangat banyak sekali. Tetapi akan kita ambil saja terminologinya atau kriteria-kriterianya secara umum. Jadi abnormalitas kecambah di ISTA ada beberapa kriteria. Pertama adalah abnormalitas keseluruhan. Kita melihat secara keseluruhan kondisi perkecambahan. Apakah dia berubah bentuk, apakah dia terpotong-potong, kemudian munculnya kotiledon dari kulit ini sebelum akar primer. Jadi akar primernya tidak ada, kotiledonnya sudah gede, sudah muncul ke atas, sudah bagus, tapi tetap tidak ada akar sebelum akar primer. Kemudian terdiri dari kecambah kembar yang menyatu, jadi fuse. Jadi dia kadang-kadang ada benih yang dia punya kecambah kembar, tapi ini kecambah kembarnya menyatu. Jadi kalau kayak bayi ada namanya yang menyatu gitu ya, kembar siang lah ya seperti itu. Artinya kalau dia akan normal ketika kecambahnya ini sendiri-sendiri dan sehat, itu kita hitung satu. Tetapi begitu dia fuse, dia menyatu begitu kayak kembar siang, nah ini menjadi abnormal. Kemudian secara keseluruhan kita lihat dia kecambahnya ini kuning atau putih atau transparan seperti kaca, sehingga dia tidak mampu membentuk klorofil. Kemudian busuk karena infeksi primer, menunjukkan gejala fitotoksik, pertumbuhan tidak seimbang, dan pada koaksiai itu endosperm terlepas. Jadi kalau kita amati secara keseluruhan pada kecambah secara umum, itu kita harus lihat pertumbuhannya seimbang. Kemudian pada koaksiai mungkin seperti pada kalau saya sering menemui itu kalau kita di padi ya, kadang-kadang di padi itu kelihatan ada, kalau di kaki kita di kertas kadang-kadang kecambahnya itu agak hitam ya, tetapi tidak hitam banget. Nah, kita kadang-kadang ragu ya, apakah ini normal atau tidak, agak-agak coklat gitu ya, nggak sampai hitam. Nah itu kita bisa coba tarik antara poros kecambah dengan endospermnya. Kalau dia kita tarik dia masih kuat, berarti memang tidak ada jaringan yang penghubung yang susuk begitu, itu masih normal. Tetapi ketika kita tarik lemah endospermnya lepas, itu bisa saja itu memang ada nekrosa atau susuk di jaringan penghubung antara endosperm dengan poros embrio. Kemudian kita lihat juga pada abnormalitas sistem perangkaran. Untuk kriteria kecambah yang mempunyai jadi nanti ada dua kriteria kecambah, tapi ini mungkin lebih lanjut ya. Jadi harus ada kecambah yang memang harus ada akar primernya, tapi ada kecambah yang akar primer bisa digantikan akar sekunder. Kita lihat akar primernya apakah dia kerdil atau tidak, kemudian dia pendek gemuk atau birut ya, saya juga mau terjemahkannya, tapi dia pendek gemuk gitu. Kemudian ada juga pertumbuhannya terhambat atau tidak, ada akarnya atau tidak, patah atau bagian dalam seperti saya sampaikan, ada terbelah juga. Kemudian terbelah dari ujung, kemudian ada yang tertekuk di dalam kulit benih. Nah itu kadang-kadang kita juga jumpai akarnya itu terperangkap di dalam kulit benih dan dia nggak bisa keluar. Nah ini juga abnormal. Kemudian geotropisme negatif, jadi akarnya menjauh media, ini juga abnormal. Akar mengkerut, melingkar, berwarna bening seperti kaca, dan busuk karena infeksi. Nah, ini adalah kriteria abnormalitas pada perangkaran. Kemudian ada juga kategori abnormalitas pada sistem pernafasan.
baik hipokotil, epikotil atau mesokotil. Kita lihat pendek atau tebal kecuali siklamen ya. Kalau siklamen memang dia bentuknya seperti botol gitu, pendek tebal. Tetapi kalau di luar siklamen itu ketika dia pendek tebal, kadang-kadang kita sering jumpai juga di kedelai. Di kedelai itu kalau yang sudah jelek kadang-kadang tumasnya itu pendek dan tebal gitu. Itu abnormal. Tidak berbentuk umi untuk siklamen saja, kemudian mengalami keretakan yang dalam atau patah seperti saya sampaikan. Apa namanya, ada belah itu kita lihat sampai ke dalam atau tidak, ada yang terbelah, ada yang hilang atau tidak ada ya, sebenarnya missing ya. Kemudian bengkok atau melingkar ini kalau di kertas memang kadang-kadang agak susah karena kita buka karena tidak melingkar, tapi ini bengkok melingkar dan spiral ini dia kalau dia membentuk loop gitu ya, dia benar-benar 360 derajat. Terpelintir atau terpelingkar, jadi seperti tambang begitu, ada kadang-kadang seperti itu abnormalitas. Mengerut, lemah, berwarna bening atau seperti kaca, busuk karena infeksi pigmen, dan menunjukkan gejala geotoksisnya negatif. Nah, ini yang kita perlu lihat pada abnormalitas sistem pernafasan. Ini dia kategori yang kita temui pada saat evaluasi daya berkecambah. Ini contohnya, ini adalah tidak ada hipokotil. Kalau kita di pasien ini lebih gampang ya pengamatannya. Tapi di kertas juga kita sering temui. Jadi dia hanya akar saja, tetapi tidak ada pemanjangan hipokotilnya. Gitu. Nah seperti ini kadang-kadang dia membentuk loop, tetapi loopnya itu atau lingkarannya itu sangat ketat, sangat kecil dan 360 derajat. Kalau di kertas kadang-kadang dia agak melingkar, tapi masih yang melingkarnya itu longgar ya. Kalau di kertas karena kita gulung, jadi kalau agak kadang-kadang melingkar tapi longgar itu masih normal. Tetapi kalau melingkarnya sudah kecil, kemudian dia 360 derajat seperti ini, nah ini kita kategorikan abnormal. Kadang kita temui di dekatotildon, kadang kita temui di angkaran seperti ini, kadang-kadang kita temui juga. Nah ini tadi pagi kita lihat di sini ini normal, kita lihat kecambahnya sehat, kemudian proporsional, akar pigmennya bagus, kemudian ini abnormal karena di sini akarnya juga sudah terdapat nekrosa atau busuk, akarnya juga kurang ya jumlahnya. Kemudian ini abnormal juga kita lihat di sini kecambahnya memang busuk akibat infeksi pigmen. Kenapa dibilang infeksi pigmen? Karena kita lihat dia tidak mampu berkembang secara normal ya, dari dibandingkan dengan kecambah yang normal pada pengujian yang sama. Ini contoh lagi pada jagung, ini normal kita lihat. Nah, ini normal karena jagungnya sehat ya, dia kolesterolnya muncul daunnya dari ujung kecil. Nah, ini abnormal karena kolesterolnya terbelah dari ujung sampai dengan lebih dari sepertiga. Kemudian kita lihat ini juga daunnya terbelah, tetapi kolesterolnya itu terbelahnya lebih dari sepertiga dari ujung. Dari panjang kolesterol dia terbelahnya lebih dari sepertiga. Ini kita kategorikan abnormal. Jadi juga kemudian ini masih padi ya. Ini abnormal kita lihat. Ini akarnya kurang, ini lihat tidak mampu tumbuh dengan baik, baru tumbuhannya saja. Ini juga akarnya tidak mampu tumbuh dengan baik. Ini kita bandingkan dengan cambah normal yang pada pengujian yang sama. Ini contoh pada kacang tanah. Ini kita lihat dia tidak ujungnya aktoros pucuknya dia berkembang tinggi dengan baik, tetapi kita lihat dia tidak punya akar primer dan akar sekunder yang cukup. Dibandingkan kita lihat di sini kecambah normal pada pengujian yang sama. Ini untuk kacang tanah ini ternyata kita lihat dia pucuk terminal tunas pucuknya rusak. Ini juga tunas pucuknya rusak. Ini hipokotil membentuk loop yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang kita ketemu seperti ini. Jadi yang dia itu sangat ketat, sangat benar-benar 360 derajat dan
dan pertumbuhan kecambahnya juga terhambat. Ini contoh lagi kecambah yang berwarna kuning atau putih di pengujian di Prancis. Tapi di kertas pun kita sering temuin seperti pada padi itu juga kadang-kadang kita temui kecambahnya itu benar-benar putih dibandingkan dengan kecambah lainnya. Kita lihat nanti akan ada perbedaan warna. Walaupun kadang di dalam gunungan itu dia tidak hijaunya tidak maksimal, tapi berbeda. Ketika dia mampu menghasilkan klorofil itu agak ada sedikit hijau. Tapi kalau yang tidak mampu menghasilkan klorofil itu benar-benar seperti itu. Untuk akar primer ini kita lihat akar primer pendek dan akar sekunder tidak cukup. Nah, abnormalitas kotiledon dan daun primer. Ini abnormalitas kotiledon dan daun primer. Kotiledon kita terapkan aturan 50% yang tadi kita lihat. Kemudian kotiledon yang bergelombang atau keriting, kotiledon yang berubah bentuk, pecah atau rusak, terbelah atau hilang, warnanya pudar atau nekrosa, warnanya bening seperti kaca, busuk karena infeksi primer, atau kotiledonnya menyatu begitu ya. Jadi fuse gitu ya, menyatu pada kedua sisi. Nah, ada persyaratan tambahan untuk alium bawang-bawangan. Untuk kotiledon alium itu harus bisa untuk dikategorikan normal. Itu harus bisa membentuk siku. Tadi Bu Eda sudah nyampaikan ya. Jadi di foto tadi dia mampu membentuk siku yang nyata. Tapi kalau dia tidak mampu membentuk siku ya, sikunya itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah itu dia dikategorikan abnormal. Jadi kalau ada alium dia langsung lurus saja tambahnya, tidak membentuk siku, itu maka dikategorikan abnormal. Untuk daun primer juga diaplikasikan aturan 50%. Nah kemudian daun primer yang berubah bentuk, rusak, tidak ada daun primer, mengalami pemudaran warna, nekrosa, kemudian ini juga dikategorikan abnormal. Berbentuk normal tapi berukuran lebih kecil dari seperempat ukuran normal. Nah, ini juga dikategorikan abnormal. Jadi ketika kita pengujian dari kecambah, evaluasinya memang kita amati secara umum. Kita harus bandingkan dengan seluruh kecambah yang ada. Ada kecambah-kecambah yang dia berbentuk normal, kita bandingkan apakah daun primernya berukuran lebih kecil dari seperempat atau tidak. Kalau ini masih berukuran kurang dari seperempat dari ukuran normal, maka dia dikategorikan sebagai abnormal. Busuk karena infeksi primer. Kemudian kalau abnormalitas pada koleoptil, itu ada koleoptil yang pendek, melengkung atau berubah bentuk, ada yang patah, ada yang hilang atau tidak ada. Koleoptil tidak sempurna atau tidak memiliki ujung, bengkok yang nyata atau berbentuk lingkaran penuh, berbentuk spiral, terpelintir atau terkeliling ulang, jadi dia seperti tambang begitu. Terbelah lebih dari 1/3 panjang dari ujung, lemah, busuk karena infeksi primer, terbelah bagian bawah, terperangkap di dalam lemah atau sesta. Ini masuk ke dalam kategori abnormalitas. Nah, ini kita lihat di lolium. Ini kecambahnya berubah bentuk. Ini adalah perbandingan kecambah normalnya. Kemudian kita di sini kita lihat dia kerdil ya. Kita kerdil. Ini juga kerdil. Jadi dia bentuknya tidak sama dengan kecambah normal yang umum. Nah ini yang tadi saya katakan. Kita lihat kadang-kadang kita temui seperti ini. Di padi juga sering terjadi seperti ini. Jadi kecambahnya itu benar-benar putih, tidak ada tanda-tanda yang mampu menghasilkan klorofil. Nah ini abnormal. Nah ini yang saya katakan tadi untuk alium cepa ada persyaratan yaitu dia harus mampu membentuk lengkungan. Jadi biasanya alium cepa ini kita tabur di top paper. Nah ini kita akan bisa lihat apakah dia membentuk lengkungan ini atau tidak. Kalau dia membentuk lengkungan ini dia masih kategorikan normal. Tapi kalau dia langsung lurus begini, tidak mampu membentuk lengkungan, maka kita kategorikan sebagai abnormal.
kemudian ini di timur, ini kecambah normal, lengkap ya, ada akar primar, ada sekunder. Nah kemudian dia ini masih dikategorikan normal, walaupun dia tidak punya akar primer, tetapi akar sekundernya cukup banyak dan kuat, sehingga mampu dikategorikan mampu untuk nanti menggantikan akar primer. Jadi ini masih dikategorikan normal. Nah, selain tadi adalah kecambah normal, tentu ada juga benih-benih yang tidak berkecambah. Ada dikategorikan benih keras, yaitu benih yang tetap keras pada akhir menjadi kecambah karena benih tidak dapat menyerap air. Kemudian benih segar. Nah, ini benih segar adalah benih yang karena dormansi, benih ini adalah gagal berkecambah pada akhir pengujian dia berkecambah. Tetapi benih masih tetap bersih, masih segar, masih memiliki potensi untuk berkembang menjadi kecambah atau mampu berimisi. Jadi kalau benih segar ini benih yang memang karena dorman, dia belum mampu berkecambah, tetapi dia menyerap air. Kalau benih keras dia tidak menyerap air. Benih keras dia biasa kita temui di kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, kemudian buncis gitu kita sering ketemu. Kacang panjang juga kita sering ketemu benih keras. Kalau benih segar ini memang dia masih dorman seperti pada padi. Kalau yang masih dorman kita lihat dia menyerap air, tetapi dia tidak mampu berkecambah karena dorman. Kemudian benih mati, benih yang sampai akhir pengujian dari berkecambah tidak termasuk kategori benih keras, benih segar atau tidak berkecambah. Biasanya kalau benih mati ini kita pencet dia biasanya lunak, ada juga yang berubah warna, kadang-kadang kita lihat dia busuk akibat jamur maupun bakteri. Jadi untuk prinsip umum pada pengujian daya kecambah ini adalah benih yang digunakan pada pengujian daya kecambah adalah benih murni yang diperoleh dari uji kemurnian ataupun benih murni sesuai dengan definisi PSD. PSD apaan? PSD adalah pure seed definition, jadi definisi murni. Ini nanti akan disampaikan pada sesi kedua minggu depan hari Jumat. Ada webinar lagi nanti mengenai kemurnian benih sesuai dengan ISPA. Jadi untuk daya kecambah kita menggunakan benih murni. Bisa langsung dari sampel atau bisa memang sampelnya sudah diuji kemurnian terlebih dahulu. Kemudian dilakukan dengan ulangan dan sesuai dengan persyaratan pengujian yang ditetapkan. Setiap ulangan diperiksa dikategorikan sesuai dengan berbagai kategori yang ditentukan. Nanti kita hitung dan kita laporkan. Nah, bagaimana dengan media pertumbuhannya? Tadi ada pertanyaan ya. Nah, untuk ISTA itu ada spesifikasi atau persyaratan untuk media pertumbuhan. Komposisinya tidak ditentukan media pertumbuhan itu harus apa maksudnya? Kalau kertas harus kertas saringan, harus kertas filter, harus kertas apa tidak. Tetapi komposisinya bisa kertas, bisa pasir, bisa media organik plus partikel mineral, ini juga sudah diwadahi. Kemudian ada persyaratan retensinya. Retensinya adalah mampu menahan air selama pengujian, tersedia untuk klorin dan aerasi akar. Kemudian pH, jadi ada persyaratan pH-nya adalah 6 sampai 7,5. Ini pH untuk media yang kita pakai persyaratannya. Media yang dibasahi dengan air hujan. Konduktivitasnya atau salinitasnya itu kurang dari 40 milisimen per meter atau 400 mikrosimen per sentimeter. Kemudian kebersihan dan bebas dari racun, jadi bebas dari zat ini, bakteri, cendawan atau bahan beracun lainnya. Ini adalah spesifikasi umumnya. Nah, kemudian untuk penggunaan dalam media pertumbuhan seperti pasir, sebenarnya sangat disarankan media pertumbuhan hanya 1 kali penggunaan. Tapi memang untuk pasir kalau 1 kali memang sangat boros sekali. Kami Balai Besar sudah pernah melakukan validasi, tetapi ini tentu akan berbeda ya dengan masing-masing lab. Silahkan nanti teman-teman laboratorium validasi sendiri. Berapa kali pasir ini bisa digunakan? Kalau di kami dibuat 3 kali dengan beberapa persyaratan ya yang harus dipenuhi. Tetapi ini silahkan nanti lab validasi sendiri. Berapa kali pasirnya bisa dipakai? Lalu di kita disarankan hanya 1 kali. Nah, kemudian spesifikasi ini tadi kita ukur sebelum kita gunakan medianya kita gunakan baik kertas, baik pasir itu kita cek spesifikasinya.
pH-nya, salinitas atau konduitivitasnya, retensinya. Nah, apabila spesifikasi yang dipersyaratkan untuk memperoleh media pertumbuhan sesuai ini sulit dilakukan, jadi mungkin ada lab yang mungkin tidak punya alat untuk mengecek salinitas begitu. Alatnya pakai konduitivimeter ya. Atau ada alat yang mungkin juga tidak punya alat untuk mengecek pH, maka dapat mengganti dengan uji biologis seperti uji fitotoksisitas. Jadi apabila lab tidak mampu atau tidak punya alat untuk menguji pH, salinitas atau retensi, bisa diganti dengan uji fitotoksisitas. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut untuk karakteristik media pertumbuhan. Untuk media pertumbuhan kertas tidak ditentukan ya, seperti saya saja tadi sampaikan, harus kertas filter harus kertas CD koran harus kertas apa tidak, tetapi harus memenuhi persyaratan tadi. Secara umum karakteristiknya terbuat dari kayu, kapas atau selulosa nabati yang diberikan, akar batu tumbuh di atasnya dan tidak menembus kertas. Jadi kertasnya cukup kuat, jangan juga begitu dipakai langsung hancur begitu ya. Kemudian juga cukup kuat, tidak sobek, cukup ulet untuk dipegang dan ditarik pada saat pengujian. Jadi ini tentang karakteristiknya. Nah, kemudian bagaimana dengan pasir? Kalau untuk pasir itu persyaratannya setidaknya selain tadi pH dan salinitas, 90% partikel harus lolos pada saringan lebar lubang atau mesh 2 mm. Jadi kalau kita beli pasir harus kita saring dulu begitu. Jangan sampai nanti batu-batunya yang gede-gede ikut ya di saat kita pengujian. Jadi kita saring dulu dengan ukuran 2 mesh 2 mm ini. Baru yang lolos saringan 90% yang lolos saringan itu kita pakai. Bagaimana dengan media pertumbuhan organik? Kita boleh diperbolehkan menggunakan pertumbuhan organik ini nanti dengan beberapa persyaratan. Nah, ini biasanya campuran organiknya bisa serabut sedikit, serbuk kelapa atau kayu dengan ukuran lebih kecil dari 5 mm. Partikel mineral contohnya pasir, perlite, dolomit, vermiculit proporsinya sekitar 30% dari volume dan disarankan 90% lolos dari saringan ukuran 3 mm. Untuk air, persyaratannya kebersihan air yang digunakan untuk pembuatan harus bebas dari senyawa organik dan organik. pH-nya adalah 6 sampai 7,5 saat diukur pada sutra. Dan telah terbukti pH di bawah kisaran tersebut tidak mempengaruhi atau telah terbukti pH pada luar kisaran tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian dari jantung. Jadi begini, di ISTA memang air diuji ketika dilembabkan pada kertas, tetapi boleh saja apabila mau mengecek pH air. Nah, apabila nanti pH-nya lebih dari 7,5 atau kurang dari 6, ini harus dibuktikan bahwa air tersebut tidak mempengaruhi hasil pengujian dari bergejala. Untuk wadah yang digunakan tidak ada ketentuan, yang penting bisa dari plastik, bisa dari kaca, bisa dari metal, keramik, tetapi terbukti tidak beracun, bersih dan bebas dari mikroorganisme. Nah, prosedurnya adalah kita menyiapkan contoh kerja tadi dari fraksi benih ini. Kita siapkan adalah 400 butir diambil secara acak, jadi tidak boleh dipilih-pilih yang gemuk-gemuk, yang bernas-bernas, tidak boleh. Jadi kita ambil secara acak. Dapat menggunakan metode paruan tangan. Jadi kita bisa pakai metode paruan tangan. Kita ambil dari tiap bagian sesuai dengan lengan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak ambil secara acak, ada kecenderungan kita memilih yang bagus-bagus gitu. Kadang itu tidak dapat mewakili dari lot benih yang kita uji. Nah, pada kasus tertentu ada benih-benih yang mahal dan jumlahnya terbatas. Misalnya benih apa yang mahal kalau di Indonesia, melon taruhlah ya, itu kan benihnya mungkin dihitung satuan gitu ya, sangat mahal sekali kalau sampai 400. Nah, ini minimal yang diuji adalah 100 butir dengan 25 atau 50 butir per bulan. Tetapi nanti pada pelaporannya itu ada catatannya.
yaitu contoh kirim hanya sekian gram atau sekian butir dan tidak menggunakan metode ISTA. Karena kalau metode ISTA adalah minimalnya 400. Tapi bukan berarti yang 100 butir karena mahal tidak bisa diuji, bisa diuji, tetapi tentu saja ada catatan seperti itu. Nah, kemudian ada ketentuan lagi, berdasarkan permintaan pelanggan, pengujian data cabai dapat dilakukan dengan 200 butir benih untuk menerbitkan sertifikat internasional. Jadi ini yang tambahan baru, ini saya lihat baru. Untuk di ISTA ada Blue International Seed Sample, tapi ini adalah permintaan pelanggan, bukan laboratorium yang memutuskan. Laboratorium tetap harus memegang 400 butir. Nah, in case dalam kasus tertentu permintaan pelanggan dia minta hanya 200 butir, maka yang diterbitkan itu internasional sertifikat. Jadi Blue International Seed Sample sertifikat ini adalah sertifikat ISTA yang hanya untuk sampel yang diuji saja. Begitu, karena ada orange sertifikat itu untuk lot, kalau ini hanya untuk sampel yang diuji. Nah, kalau sampel-sampel yang kurang dari ketentuan ini, maka harus dilaporkan pada kolom other determination, atau sebenarnya kalau di ISTA tidak di kolom daya tambah, jadi ada kolom satu lagi. Ini karena ketentuannya kurang dari ketentuan ISTA. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam penaburan? Harusnya 400 butir, karena bikin lot karena mungkin sampelnya banyak, hari itu harus menabur 20-30 sampel. Kadang-kadang kita sebagai manusia ya, ini punya perasaan sudah 100, ternyata pas kita evaluasi, kita hitung tidak sampai 400 totalnya. Nah, kesalahan atau perhitungan, kesalahan dalam perhitungan yang diperbolehkan adalah hanya 5 butir plus minus dari 400 butir, atau sekitar kurang lebih 1,25%. Jadi kalau yang dihitung ternyata kurang dari ternyata yang kurangnya 10 atau kelebihan 10 gitu ya, itu maka harus diubah. Jadi yang diperbolehkan hanya plus minus sekitar 5 butir saja dari 400. Nah, bagaimana dengan metode pengujiannya? Secara umum ISTA menggunakan 2 macam suhu, yaitu ada suhu berganti, ada suhu tetap. Di suhu berganti yaitu suhu berganti 20 ke 30, bukan 20 sampai 30 ya. Ini membacanya bukan 20 sampai 30, tapi 20 berganti dengan 30 derajat. Kemudian ada suhu tetap 20, ada suhu tetap 25, ada suhu tetap 30 derajat. Ini nanti akan tergantung dari spesies yang diuji. Nanti ada tabelnya. Nah, media yang digunakan tadi ada bisa pasir, kemudian bisa kertas. Nah, kertas ini juga ada yang dilipat seperti kipas, relative fiber seperti ini. Ada yang antar kertas yang kemudian digulung. Ada juga yang top paper atau di atas kertas. Di ISTA kadang-kadang satu spesies bisa disarankan beberapa metode, bisa pasir, bisa paper, bisa bimbing paper. Yang mana yang mau dipakai itu adalah kesalahannya, labnya yang menentukan. Tidak berarti pasir lebih baik dari kertas, tidak. Tapi itu adalah alternatif ya. Pilihan yang bisa dipakai oleh laboratorium, mau pakai pasir atau mau pakai kertas digulung atau mau pakai top paper, silahkan. Karena harusnya hasilnya itu toleran, atau hasilnya bisa dibilang tidak berbeda. Untuk pasir atau media pertumbuhan organik dapat digunakan sebagai pengganti kertas meskipun tidak dicantumkan pada tabel 5A. Nanti ada tabel 5A yang metode itu. Apabila jadi ada spesies yang bisa pakai pasir, ada spesies yang tidak bisa pakai pasir. Tapi ada catatan, pasir atau media pertumbuhan organik dapat digunakan sebagai pengganti kertas walaupun tidak disarankan jika ada kasus evaluasi contoh benih berpenyakit
sulit dilakukan karena penyebaran penyakit antara benih dan kecambah pada suatu seperti kalau pengalaman kita, walaupun disarankan ya sebenarnya kayak kacang tanah, mungkin ya kita kadang menjumpai di kacang panjang, di kedelai. Kadang-kadang kalau kita pakai kertas, itu banyak yang busuk gitu ya. Nah kita bisa pakai pasir. Kemudian untuk tujuan penyelidikan dan konfirmasi evaluasi kecambah yang meragukan. Kadang-kadang di kertas itu ada kecambah yang bongkar-bongkar gitu ya, yang memang apa ya, kriminal gitu, yang kita sulit mengevaluasi apakah ini melingkarnya karena kertas atau memang dia abnormal. Nah ini bisa kita konfirmasi dengan media pasir. Tetap kecambah menunjukkan di dalam mitokondria. Tidak mudah mencari kertas yang sesuai dengan persyaratan. Bahkan secara kertas filter pun sulit kita kadang-kadang mendapatkan kertas sesuai persyaratan pH 6 sampai 7,5, salinitas kurang dari 400 itu sulit. Nah, kalau memang kertas tersebut terbukti kita uji pakai fitotoksik bisa digunakan silahkan. Tapi ketika kita tidak menemukan kertas yang bagus, kemudian ketika kita uji dia kecambahnya jelek, ada indikasi dia keracunan dari media kertas, maka kita bisa gunakan pasir. Bagaimana dengan cahaya? Tidak ada ketentuan cahaya harus sekian tidak, tetapi cahaya disarankan harus ada, baik dari sinar matahari mungkin di pinggir kaca atau cahaya artifisial, artinya kita tambahkan lampu di generator. Sehingga ini nanti akan membuat harapkan pertumbuhan kecambahnya lebih baik, sehingga kecambah lebih mudah dievaluasi dan menghindari evaluasi. Kalau kita kondisinya gelap, tentu dia akan sulit membuat menghasilkan profil, sehingga nanti kecambahnya evaluasinya kemudian kuning atau putih yang sebenarnya itu karena kurangnya sinar pada proses kecambahan. Jadi kalau di kami kita tambahkan lampu, tapi hati-hati untuk menambahkan lampu pada germinator. Kasus yang pernah kami temui dalam kami pernah punya rak gitu ya. Lampunya ini kita tempelkan di rak. Ternyata lampunya ini panas yang berpengaruh terhadap rak atasnya, sehingga ketika kita tercambahkan benih di situ, tercambahnya jelek dan agak busuk gitu. Ternyata kita evaluasi, ternyata akibat karena susun ya, bersusun raknya kita susun kita kasih lampu, ternyata lampu ini panas gitu, raknya itu. Jadi hati-hati ketika memberikan lampu tambahan, jangan sampai membawa juga kondisi germinatornya menjadi panas gitu. Karena akan berpengaruh terhadap nanti kecambahan benih. Kalau di kami, kalau seperti ekogenerator, kita lampunya taruh di luar, jadi di atasnya gitu. Kita kebetulan ekogenerator kami di bawah lemari gantung, jadi lampunya kita tempelkan di lemari atasnya. Atau kalau di generator kami membuat lampu yang portable, jadi tidak menyatu dengan. Bisa saja menyatu, tetapi harus ada isolator pemanasnya. Nah, kemudian kita juga ada rekomendasi untuk melakukan merangsang perkecambahan. Bisa untuk normalisasi fisiologis ada rekomendasi pendinginan pendahuluan, restyling, pemanasan pendahuluan, penyimpanan pendahuluan, cahaya, perendaman di atas NO3, skarifikasi asam dan skarifikasi tubuh. Sebenarnya ada agak rinci, tetapi karena keterbatasan waktu ini saya tidak sampaikan secara rinci. Tapi nanti kalau teman-teman yang bukunya bisa dibaca di terjemahannya, ini tidak banyak berubah. Kemudian pelakuan benih keras yang disarankan ada perendaman dengan air, skarifikasi mekanis dan skarifikasi asam. Pelakuan untuk menghilangkan yang terlambat ada pencucian dengan air atau membuang struktur di bagian luar benih. Disinfeksi benih ada sekarang kita, tetapi hanya untuk contoh benih Arancis hypogaea dan Betang vulgaris. Perlakuan fungisida dapat diaplikasikan sebelum benih dikecambahkan jika lot tersebut
diketahui belum menerima perlakuan lainnya. Jadi kalau bisa rekomendasinya hanya untuk arasi superior dan batang dari. Metode pengujian untuk tiap-tiap jenis benih nanti ada di tabel 5 waktu yang dibutuhkan dan untuk pematang donasinya sebelum pengujian tidak termasuk dalam data pengujian. Jadi nanti kita lihat di ininya. Kalau bisa akhir pengujian apabila akhir pengujian dari kecambahan jantung pada hari libur ini juga baru di 2020. Kalau dulu tidak ada ketentuan bagaimana kalau kita evaluasi terakhir di hari libur. Nah, ada ketentuan sekarang apabila akhir pengujian dari kecambahan jantung pada hari libur, maka evaluasi dapat dilaksanakan pada hari sebelum atau sesudah hari libur tersebut. Jadi kalau pokoknya hari Jumatnya atau ya hari Kamisnya tanggal merah, jadi tidak perlu lembur, jadi bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah untuk evaluasi. Bila pada saat evaluasi masih ada beberapa benih yang mulai berkecambah, maka bisa diperpanjang. Jadi kadang-kadang di donasi padi kita melihat pada akhir kecambahan hari ke-14 itu sudah mulai banyak yang tumbuh gitu ya, tapi belum maksimal. Nah itu tetap bisa perpanjang. Ketentuannya adalah bisa sampai dengan 7 hari, bisa sampai setengah waktu pengujian yang ditetapkan. Pokoknya untuk jagung gitu ya, atau kedelai itu 8 hari, boleh kita perpanjang sampai dengan 8 hari. Untuk loyo bisa sampai 21 hari, untuk sesperta bisa 30 hari, untuk kuah 42 hari, dalam kuah bulgosa, untuk kuah bulgosa bisa sampai 54 hari. Nah, apabila sebaliknya ya, apabila daya perkecambahan maksimal telah dicapai sebelum akhir periode pengujian, maka sudah kemudian dapat diakhiri. Tapi ini benar-benar ya teman-teman untuk mengetahui bahwa kecambahan tersebut sudah dalam filter yang lemah. Jangan diduga. Kadang-kadang di lab nanti ada yang menduga-duga, ini nanti jadi normal. Bukan diduga-duga karena kita bukan apa istilahnya penerawang ya, kita bukan. Jadi malah memang dia benar-benar sudah masuk sesuai dengan kriteria yang normal dan sudah maksimal gitu ya. Jadi pokoknya harusnya 14 hari atau harusnya 7 hari, ternyata hari ke-6 dia 99% sudah normal. Ada satu yang memang busuk kena jerawat, nah itu kita bisa akhirnya tidak menunggu sampai akhir periode. Seperti itu. Kemudian ada juga ketentuan berdasarkan permintaan pelanggan. Jadi ini berdasarkan permintaan pelanggan. Pengujian daya kecambah dapat diakhiri ketika sampel mencapai presentasi daya kecambah tertentu. Nah ini banyak ya untuk sertifikasi mungkin ya. Jadi syarat lulusnya 80. Nah ini berdasarkan permintaan pelanggan. Kalau sudah 80 atau 83 sudah nggak perlu diperpanjang. Boleh saja. Tetapi di atas permintaan pelanggan. Kemudian untuk pengujian pada pasir dengan lama pengujian tidak lebih dari 14 hari, maka perhitungan pertama boleh dilakukan. Jadi untuk kita kalau pakai metode pasir dengan lama pengujian maksimal ya 14 hari, maka kita bisa langsung amati pada akhir kecambahan. Nah, kapan kita melakukan pengujian ulang? Jadi pertama, hasil pengujian menunjukkan benih masih dorongan lebih dari 5%. Nah, ini kita bisa uji ulang dengan pematang dokumentasi. Tetapi ada aturan juga bisa kita verifikasi dengan melakukan uji riset. Tapi kalau kita nggak mau pakai uji riset karena itu tidak menambah kecambahan matang ya, itu nanti masuk ke benih sadar, maka kita bisa uji ulang dengan melakukan pematang dokumentasi. Kemudian fitotoksik, jadi banyak yang terserang penyakit. Nah ini kita bisa ulang dengan metode alternatif. Sulit melakukan evaluasi ya, mungkin kita ini ya kecambahnya itu apa namanya melingkar atau apa namanya kita lupa sehingga atau nggak lupa ya. Ini untuk yang memang kecambahnya sulit karena mungkin kita memilihnya terlalu ketat atau ketika di kertas dia susah diamati, kita bisa menggunakan metode alternatif. Ini kita lakukan hasil yang terbaik. Nah, ada kesalahan dalam pengujian. Kadang-kadang
kita lewat pengamatan pertama atau medianya frame gitu ya, kita lupa melihat gitu. Nah ini kita harus ulang dengan metode yang sama atau bisa menggunakan metode alternatif. Nah nanti yang kita lakukan hasilnya tidak toleran antar empat ulangan. Nah ini ketika kita pengujian data Canva kita cek toleransi antar ulangan. Kalau tidak toleran kita bisa ulang, kita harus ulang, bukan kita bisa ulang, harus diulang, bisa metode yang sama. Kalau metode sama maka laporannya rata-rata hasil kedua pengujian. Kalau metodenya beda maka kita bisa melaporkan hasil ujian yang terbaik. Kemudian tidak memberikan respon yang memaksakan pada metode yang dipilih. Ini ada pada kasus karena kita dapat ini benih cabai kita tabur di media kertas banyak yang busuk gitu ya, atau hasilnya jelek. Kita coba penasaran, kita coba pakai yang pasir, ternyata hasilnya lebih tinggi gitu. Oh ternyata kita bisa coba di pasir, nah hasilnya yang hasil ujiannya yang kemudian kesalahan dalam perhitungan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita lupa atau kita salah dalam hitung lebih dari 1,25% dari 400 bit, maka harus dilakukan uji ulang. Dan tentu saja yang dilaporkan hasil uji ulang. Bagaimana menghitung hasil pengujian data Canva? Kita hitung, kita rata-ratakan untuk kecambah kembar atau multi-geometrik unit hanya satu kecambah yang dihitung. Bikin presentasinya dalam angka bulat nanti. Jadi hasil akhir pengujian data Canva ini angka bulat. Kalau nanti dibuat rata-rata ada 0,5 atau lebih untuk daya tambah, ini dibulatkan ke atas, nanti kata jumlah presentasinya tetap harus 100. Semua kategori diisi dilaporkan dengan toleran antar 40. Nah, bagaimana prosedur pembulatannya? Jadi kan kalau tadi ketemuan lebih dari 0, kita bulatkan ke atas, kurang dari 0,5 kita bulatkan ke bawah. Kalau kita sesuai ketentuan nanti pasti hasilnya lebih dari 100 semua. Nah, ada prosedur pembulatannya. Pertama adalah yang harus kita bulatkan ke cabang normal dulu. Ini yang tidak boleh diganggu-ganggu. Jadi yang pertama kita buatkan persentase cabang normal. Dengan ketentuan kalau sekian 0,0, sekian 0,25 atau kurang dari 0,5 ya, itu dibulatkan ke bawah. Kalau 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas. Ini tidak boleh diganggu-ganggu. Ini yang kita bulatkan. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan sisanya sesuai ketentuan umum. Nah, kalau sisanya udah 100 maka sudah selesai. Kalau sisanya kurang dari 100 kita cek lagi. Cari nilai desimal tertinggi selain uji daya kecambah selain kecambah normal, ada sisa benih abnormal, benih keras bisa dari mati. Nah, nanti cari desimalnya tertinggi yang mana, itu yang dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan di desimal tertinggi kita bulatkan ke atas, jumlahnya sudah 100, maka selesai. Tapi kalau belum 100, nanti kita cek. Kalau ada desimal yang sama, maka diprioritaskan yang dibulatkan terlebih dahulu adalah abnormal, baru benih keras, baru benih segar, baru benih mati. Nanti kita jumlahkan sampai dengan 100. Pembulatan ini ada di www.sintex.org ya. Anda bisa searching aja rounding test, rounding forex germination. Nanti akan keluar di website aplikasi untuk pembulatan. Nanti dalam bentuk Excel Anda tinggal masukkan aja, nanti ada hasil pembulatannya kalau Anda mau mengecek. Kemudian ada toleransi antar ulangan. Nah, toleransi antar ulangan ini kita cek, ada tabelnya. Tabelnya banyak, tapi ini adalah tabel yang untuk pengujian sehari-hari untuk 4 ulangan dari 100 unit. Jadi 400 unit ini adalah tabelnya. Cara membacanya adalah ini presentasenya, ini toleransinya. Jadi untuk presentase dari kecambah 99 atau 2% toleransinya 5. Presentase rata-rata dari kecambah 91 sampai 92 atau presentase dari kecambah 9 sampai 10%, toleransinya 11. Nah, ini contohnya, contoh pengecekan presentase. Presentase sekan
presentasikan hasil pengujian dari tempat dilaporkan pada tempat disediakan. Presentasikan setiap ulangan di rata-ratakan, kemudian kita cek toleransinya. Jadi seperti ini kita coba 88 dan tadi rata-ratanya 91. Pada toleransi 91 itu toleransinya 11. Kita lihat cek selisih antara ulangan tertinggi dan ulangan terendah. Di sini ada 94, yang terendah 88, ini selisihnya 6. Ini masih bisa diterima karena kurang dari 11, jadi ini bisa dilaporkan. Kemudian contoh lagi, apabila ada 4 ulangan seperti ini, kita rata-ratakan 9,5. Kita cek di 91, rata-rata 11. Kita cek yang tertinggi dan terendah, selisihnya 13. Ini lebih dari 11, maka harus diulang. Laporan hasil pengujian yang pertama dilaporkan pada tempat yang disediakan, mengikuti lama pengujian, periode pengujian, kemudian presentasi dinyatakan dalam angka bulat. Kalau tidak ada atau tidak ditemukan, dilaporkan 0, tidak boleh dikosongkan atau di strip. Nah ini tadi pada kasus jika ada permintaan pelanggan, pengujian diakhiri ketika sampel mencapai dari keterangan tertentu, bagian saya bilang, pelanggannya minta kalau sudah 80% sudah selesai gitu ya. Maka yang dilaporkan hanya kecambang normal saja. Kenapa? Karena bapak ibu hanya mengamati kecambang normal pada hari itu. Kecambang normal kita belum bisa tentukan karena belum sampai akhir periode pengujian. Jadi yang dilaporkan hanya kecambang normal, sedangkan kategori lainnya kalau di ISTA dilaporkan N, kalau di Kementan kita tulis T atau tidak diamati. Nah itu ini sebelah. Yang tadi yang 11. Nah, ini adalah tabel 5A. Anda lihat di sini nanti cara membacanya, ini adalah spesiesnya. Ini diterjemahkan di Indonesia ya. Kalau di ISTA semua tidak ada bahasa Indonesianya. Ini adalah syaratnya. Ini ada rekomendasi surat, ada top paper, between paper, persen atau pasir. Ini pilihan. Ya, jadi pilihan semuanya bisa digunakan. Tidak berarti yang satu lebih baik dari yang lain, tidak. Ini pilihan, silakan yang menentukan lab. Kemudian suhu ini dua rekomendasinya, suhu 20 bisa, suhu 15 bisa. Silakan laboratorium mau pakai suhu yang mana yang punya. Evaluasi pertama itu adalah hari ke-6 dan evaluasi hari terakhir adalah hari ke-12. Petunjuk ini adalah rekomendasi untuk pematang informasi pendidikan umum. Nah, apabila antara hari ke-6 sampai ke-12 ini mau ada pengamatan tambahan, silakan. Lab diperbolehkan mengamati lebih dari 1 kali, evaluasinya lebih dari 1 kali, silahkan diperbolehkan. Ini ya ada bawang, kemudian ini ada brassica, sawi, nah ini ada yang TP, pepper saja. Ini adalah suhu berganti 20-30, jadi 20 derajat selama 16 jam dan 30 derajat selama 28 jam, ini berganti. Nah ini ada 20 atau suhu 20, ini pada hari ke-5 dan ke-7 pengamatannya. Ada macam-macam ya di sini. Contoh lagi ada tomat, ini bisa di top paper, between paper atau sand. Ini di suhu berganti kalau di ISTA. Ini dari pengamatan pertama hari ke-5, kemudian hari ke-14. Ini rekomendasi pengamatan informasi KNO3. Ini dia mais jagung ya. Jagung bisa di between paper antar kertas atau bisa di pasir. Ini maaf, ini salah ya, ini salah. Maaf saya belum ganti. Ini salah notasi adalah bisa di suhu berganti, bisa di suhu 25, bisa di suhu 20. Silahkan mau menggunakannya. Nah kalau untuk bagaimana mengukur persyaratan media pH dan kondisi salinitas nanti ada di sesi kelima, webinar sesi kelima nanti ada pembacaan cara pembacaan sertifikat kalibrasi, nanti ada materi pengecekan media. Baik itu saja, mungkin tidak semua bisa tercover di sini, bisa disampaikan di sini, kami mohon maaf karena waktu juga terbatas. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan, bisa melalui website atau mungkin yang punya kontak person di balai besar silahkan disampaikan. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Bu Dila. Materi pada kesempatan siang hari ini sepertinya akan sangat menarik kawan-kawan khususnya yang bekerja sebagai analis di laboratorium. Ini kami buka saja pertanyaan karena waktu sudah jam 11.34. Kita akan ada sedikit diskusi tanya jawab kurang lebih 15 menit karena waktunya akan selesai pada pukul 12 karena bersamaan dengan waktu Jumatan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mungkin bisa disorot untuk chat Zoom-nya. Mungkin ada pertanyaan dari YouTube, Bu Dila, saya bacakan dari Ibu Yunida Beriana. Demi ukuran yang paling besar, tanaman apa yang sedang diuji di lab sesuai dengan Islam. Jadi itu dulu sambil kami akan screening untuk pertanyaan yang masuk melalui grup chat. Silakan Bu Dila. Kalau di ISTA ada metode ini, ada yang untuk hortikultura dan tanaman pangan, ada untuk semak, ada untuk obat-obatan, ada untuk tanaman tahunan. Kalau di sini pertanyaannya tanaman tahunan, saya juga tidak begitu hafal ya tanaman tahun yang terbesarnya apa. Tetapi kalau untuk tanaman pangan dan hortikultura di ISTA kalau pedang belum masuk ya. Apa yang paling gede ya? Kan buncis apa ya? Mungkin buncis ya. Karena untuk loro belum masuk. Hanya paling besar masih buncis ya. Pendidikan untuk alium ada pendidikan ada di suhu 5 derajat. Sebentar saya tidak maaf. Tunggu sebentar ya. Untuk pendinginan kita bisa pakai suhu 5 sampai 10 derajat dari periode sampai dengan 7 hari gitu. Ada disarankan bisa menggunakan 5 sampai 10 derajat. Tapi kalau spesifik tidak ada sih, spesifik harusnya ya. Mungkin bisa dicoba juga di laboratorium. Oke, Bapak Ibu, ini karena waktunya sedikit ya, karena kita mau Jumatan, kami akan sampaikan terkait dengan aturan kita. Mungkin kita akan break dulu untuk Jumatan, karena ini waktu sudah pukul 11:37. Kita mungkin akan tidak bisa dilanjutkan setelah Jumatan, Bila. Kalau bisa sampaikan itu pertanyaan ini kebetulan dari stakeholder kami yang sudah beberapa tahun bersama, ini dari Pak Tani, bisa komunikasi langsung Pak Tani terkait dengan pengamatan yang jatuh di hari libur. Nah ini dia, ini juga penting sekali karena kita selalu dikejar waktu terkait dengan laporan hasil pengamatannya, pengujiannya di laboratorium. Pak Tani silakan, kami undang ke. Halo, selamat siang semuanya. Ya, terkait dengan pernyataan tadi bahwa apabila pengamatan akan jatuh di hari libur, maka bisa dilakukan pengamatan sebelum atau sesudahnya. Ini kan misalnya kalau hari libur cuma 1 hari mungkin kita bisa lakukan. Saya cuma memastikan saja untuk jagung misalnya final observasinya kan itu 7 hari. Nah, kalau misalnya ada libur, berarti kita boleh melakukan pengamatan di hari ke-6 atau di hari ke-8. Seperti itu, Pak? Jadi begini, Pak. Memang kalau kita usahakan, biasanya analis sudah menghitung ya, dia akan final. Tapi ini memang diburu-buru harus segera ditanam. Nah, kemudian ketika hari
hari libur Sabtu Minggu. Sebenarnya diusahakan bisa sebenarnya tidak jatuh pada Sabtu Minggu ya. Baik, kalaupun tidak bisa, apakah hari ke-6 atau hari ke-8? Tergantung Pak. Karena ada benih-benih yang memang dia sangat bagus, tumbuhnya cepat sehingga di hari ke-6 dia sudah bisa diamati. Jadi sarannya hari Jumatnya diamatin dulu. Diamatin dulu apakah memang sudah memenuhi persyaratan dia tentang normal. Kalau sudah memenuhi persyaratan tentang normal dan sudah maksimal ya sudah bisa diselesaikan. Tetapi kemudian kalau dia baru hari Jumatnya dia belum maksimal, jadi masih banyak yang kecil-kecil angkanya belum maksimal, yang lebih baik di hari Seninnya, hari ke-8-nya. Seperti itu Pak. Jadi ketentuannya ya tergantung melihat kondisi benihnya Pak. Nanti kalau saya bilang hari Jumat ternyata kondisi benihnya belum memasuki kriteria normal, tentu saja tidak bisa divonis menjadi normal. Nah nanti juga bisa diperpanjang karena kan tadi ada ketentuan kalau dia kalau belum maksimal kan boleh diperpanjang juga sebenarnya. Terima kasih. Soalnya dari PT Buon Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak bisa kalau kami teruskan untuk diskusi, tapi insya Allah seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang masuk melalui Zoom grup chat maupun yang ke chat di YouTube akan kami kompilasi, kemudian akan dijawab oleh narasumber, kemudian akan kami sampaikan jawabannya melalui website kami. Boleh dicatat di bppmbph.tanamanpangan.pertanian.go.id. Silakan nanti bisa diakses di sana, termasuk juga materi dua narasumber pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian karena responnya sangat banyak dan kami sangat bersemangat untuk terus berbagi inovasi teknologi terkait dengan pengembangan pengujian mutu benih. Insya Allah kita akan terus bertemu lagi tiap hari Jumat. Kemudian kami akan menerima juga saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian apabila ingin mengusulkan terkait dengan kebutuhan informasi teknologi terkait dengan pengujian mutu benih bisa kami sampaikan melalui usulan yang ada di dalam kolom untuk komunikasi di website kami. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Enda masih bergabung ya Bu Enda, alhamdulillah. Terima kasih Bu Enda, bisa di unmute-nya dibuka. Alhamdulillah Bu Enda masih bersama kami. Nah, masih bersama terus. Cuma tadi pindah tempat karena ternyata HP-nya sudah ini lowbat, jadi harus cari tolokan. Ya, kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila webinar yang perdana ini masih kurang satu ini itu dan akan terus kami perbaiki untuk kedepannya. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan hari Jumat, yaitu terkait dengan pengujian kemudian benih berdasarkan International Citrusing Association. Masih bersama dengan Bu Enda ya. Insya Allah hari ini ya Bapak Ibu sekalian, minggu depan akan dikawal oleh narasumber masih dengan Bu Enda. Kemudian ada satu dari PBT kami yaitu Ibu Enda Purwantini SPMP dan akan dimoderatori oleh Ibu Insinyur Amelansi Mustikaiti MSI. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara ini mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon izin kita akan foto bersama yang sebelum menyalakan video. Kami berharap Bapak Ibu Balai Besar BPMBPH di Tanaman untuk kebaikan ke depan dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan keikutsertaan kami sebagai anggota PPID lingkup Kementerian Pertanian. Oke, sudah siap? Ibu Kiki mungkin mau menyalakan video. Ada 83 partisipan yang masih bersama kami. Tadi sebetulnya kami ikuti sejak awal full 100 dan yang menunggu di waiting room tadi ada sekitar 20 peserta, ada 26 peserta, luar biasa. Terima kasih dari pesertaannya. Oke Bapak Ibu, kita siap untuk foto bersama.
Oke, saya hitung mundur ya, Pak Tovan, Amin. 3, 2, 1. Cheers. Ayo yang belum nyalakan video silakan Pak Fahrul Maulana, Pak Dada, Ibu Risi, Ibu Tatum, Bu Niken, monggo. Total 83 peserta. Boleh kita menggunakan semangat untuk pertanian maju, mandiri, modern dengan semangat tangan mengepal sebelah kanan. Ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila dalam materi, kemudian kami membawakan sebagai moderator kurang ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan, insya Allah dengan materi yang berbeda, dan silakan Bapak Ibu sekalian jika ingin memberikan saran masukan bisa melalui website kami di bppmd.tbh Direktorat Jenderal Badan Pangan Kementan.go.id. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat di Terima kasih. Jika ada yang tidak berkenan ya. Makasih. Sampai jumpa. Kalau udah